Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di XAUUSD. Hari ini hari Senin tanggal 10 Januari 2021 dengan pergerakan histori hari Jumat kemarin yang masih datar, yang masih sideways. Kita melihat hari ini bagaimana peluang dan potensinya. Kalau dilihat dari time frame yang lebih besar di sana, kita lihat di time frame besarnya apakah ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Baik di time frame daily, kalau kita melihat di time frame daily, seller masih dominan, tetapi di akhir penutupan hari yang kemarin, penutupan minggu yang lalu, ini ditutup dengan posisi bullish sebagai dominan. Kemudian kita amati, kita lihat dulu, mungkin ada petunjuk yang bisa kita ambil dari sana. Kita tandai dulu untuk yang posisi di bawah, karena sebelumnya tren dari seller muncul di sana. Di level penting yang terdekat di sana ada penolakan dari buyer, kemudian bahkan ditutup dengan dominan bullish. Ini mengindikasikan bahwa buyer sudah mulai mencoba untuk menekan kembali dari sebelumnya tren merah panjang dengan momentum yang besar, kemudian sempat turun lagi, sempat bergerak ke bawah dengan diawali dengan ini mencoba untuk menekan kembali, tetapi ditolak oleh buyer dan ditutup dengan bullish sebagai dominan. Hari ini kalau kita melihat dari historinya akan berpeluang dan berpotensi dominan oleh buyer. Kita melihat dari tren kecilnya, ya sekali lagi kita melihat dari pergerakan kecilnya, meskipun seller masih kuat di area terdekatnya, namun demikian di level pentingnya di sana ada beberapa kali penolakan dan bahkan dikonfirmasi dengan candle bullish di sana, sehingga bisa menjadi petunjuk awal bahwa bullish akan mulai menekan kembali. Kalau kita lihat dari kita coba untuk setting draw trend lainnya, ini kita buat draw trend lainnya yang tidak panjang ya. Kita bisa lihat nanti apakah posisi sekarang ini masih aman untuk kita entry buy atau sell-nya. Kita lihat. Nah, kalau kita melihat dari catatan terdekatnya, ya seller memang sempat breakout, kemudian dikembalikan lagi oleh buyer dengan posisi buyer dominan. Kemudian di atas tidak banyak penolakan, jadi candle yang saat Jumat kemarin. Di bawah ada penolakan yang panjang, artinya penolakan ke atas, penolakan bullish, dan bahkan volumenya ditutup dengan bullish sebagai dominan. Hari ini sekali lagi peluangnya akan berpotensi lanjut naik dengan target kira-kira berada di level penting di atasnya, kira-kira akan berada di kisaran ini ya, di 1810,75. ini kalau nanti dia bergerak naik, potensinya kira-kira hingga mendekati area 1810,75. kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil. Perhatikan di time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat di time frame yang kecil ini, arah kecenderungan menuju ke atas ya. Dari histori yang ada, low dari pergerakan candle yang kemarin banyak didominasi oleh buyer, terakhir bullish dominan dengan level penting yang berada di bawah ya, sangat panjang di bawah.
ada gagal breakout, kemudian ada penolakan lagi, kemudian bullish mulai merangkak naik lagi. Dari sideways yang kemarin hari Jumat mulai ditekan ke atas, maka paling tidak kita bisa mengambil satu peluang kecilnya dari level terdekatnya dulu. Di level ini kita uji nanti apakah buyer akan kuat menekan hingga di level 1799. Kalau masih kuat menekan di level 1799, setidaknya kita bisa mengambil peluang buy di sana. Kita bisa manfaatkan buy stopnya di area 1801.01. Kemudian lepas dari sana, kita lihat, kita ukur dulu kira-kira jaraknya. Oke. Lepas dari 1801, kalau dia masih bergerak naik, artinya ada peluang kembali untuk dia akan melanjutkan buyernya atau melanjutkan perjalanan naiknya hingga di level di atasnya, ya. Karena ini jaraknya cukup dekat, yang ring hari yang Jumat kemarin, ya setidaknya kesempatan terdekatnya kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy, minimal dia melewati dari gap yang ada, ya, minimal melewati gap yang ada di sini. Ambil peluang buy di 1796. Ini kita bisa ambil buy stop di 1796,86 dengan dasar melewati level gapnya atau menutup gapnya. Ketika dia sudah melewati, maka berpeluang dia akan lanjut lagi dengan target nanti di level puncaknya di sana, atau sesuai dengan target per transaksi kita, ya. Oke, mendekati level puncaknya di sana. Sekaligus kita bisa memanfaatkan koreksinya. Di level puncaknya kita bisa manfaatkan peluang koreksinya dengan sell limit di 1799,03. 1799,03 di level puncaknya. Ketika di breakout di sana, kita bisa ambil posisi buy kembali di 1801. Lepas dari area 1799, kita bisa ambil kembali dengan posisi buy stop kita di atas area breakoutnya. Kita bisa ambil posisi buy stop di 1800.35, ya, targetnya di atasnya lagi di area retracementnya, ya. Buy stop taruh di sini, kemudian kita perhatikan ketika dia lewat, maka target berikutnya di 1806, ya, 1806.38. Ini kalau nanti dia bergerak masih melewati, dia akan mencoba menyentuh level tertingginya di 1810,75 tadi, ya. Kemungkinan besarnya di area ini dia akan mulai memantul kembali, ya. Nanti silakan diuji di area ini. Kita bisa manfaatkan sell limit di 1810,75. Ini untuk area puncak di atasnya. Kita bisa manfaatkan area koreksinya di 1870,75, ya. Lepas dari area di atas yang berpotensi naik, kita lihat yang sekarang lagi running. Yang sekarang lagi running berada di area 1794, melewati titik pembukaannya, kemudian dibuka dengan candle warna hijau sebagai dominan,
maka kemungkinan besar masih akan mencoba untuk menekan ya, meskipun tetap akan nanti ditolak oleh buyer. Kita setidaknya ambil peluang yang ada dengan melihat dari level yang terdekatnya. Kita tidak bisa mengambil stop di level yang berbahaya, karena itu sekarang bisa ambil posisi sell di sini. Ya, ini bukan pending order tapi bisa manfaatkan koreksinya ya. Ketika dia turun kemudian ada koreksi di atas, kita langsung ambil posisi sell di sana, sehingga sellnya berada di kisaran ya 1793.0.99. Sekali lagi jangan tanya ini pending order, karena ini manfaatkan koreksi. Ketika dia kuat turun kemudian sempat koreksi ke atas, maka kita bisa manfaatkan area koreksinya ini untuk entry point kita ya, mengambil posisi sell dengan tidak melawan dari arus terdekatnya. Targetnya berada di sumbu yang di bawah. Target kita berada di ini ya, jangan sampai berada di ujungnya, kita taruh di atasnya sedikit di ujungnya. Ini target kita di sell yang tadi dieksekusi di sell 1793,99. Karena kita sudah memasuki area entry yang sudah jalan, sudah sudah kita orderkan dengan tanpa pending, maka setidaknya harus kita antisipasi dengan buy stopnya di atasnya ya. Di area ini kita bisa ambil posisi buy stop dengan target nanti ya mendekati 1796,86. Yang kita berikan buy stop ini bukan dengan level, tetapi mengantisipasi ketika nanti marketnya bergerak berbalik. Buy stopnya di 1795,75 ya. Ini pastikan kita memanfaatkan peluang di atas ini, karena sudah eksekusi yang pertama, maka lotnya 2 kali dengan lot 2 kali yang sudah dieksekusi di bawah, sehingga nanti ketika nanti naik kuat minimal kita sudah ada antisipasi di sana. Tetapi diingat, ketika seller nanti sudah betul-betul melanjutkan pergerakannya ke bawah dan menyentuh atau mendekati target profit kita, maka kita bisa exit lebih awal dengan catatan sesuai dengan target per transaksi kita. Yang kedua, buy stop dengan lot 2 kalinya pastikan untuk di close dulu ya, karena ini fungsinya hanya untuk antisipasi. Kemudian seterusnya berada di level melewati 1792, kita bisa ambil posisi stop kembali di sini. Kita bisa tempatkan sell stopnya di sini. Sell stop di 1791,62 dengan target di bawahnya, dengan target di level bawahnya. Di sini ada level ya, kita bisa targetkan di 1789,14, atau bahkan sebelum menyentuh level ini kita bisa exit lebih awal untuk memastikan profit kita sudah kita kantongi dengan baik, karena cukup jauh jaraknya, bisa berjarak 200-an ya. Ketika di posisi-posisi yang seperti ini dengan volatilitas yang kecil, maka cukup sulit untuk mendapatkan keuntungan 200 pip dengan lebih cepat di sana, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dari pergerakan dan dinamika yang ada. Di level 1789 kita juga bisa antisipasi, bisa kita manfaatkan untuk limitnya, buy limit di 1789,14 di sana. Kemudian perhatikan mendekati level-level pentingnya di bawah
ada level-level penting di sana, kita bisa manfaatkan kembali ya. Ini buy limit tadi di 1789, sekian ya. Kemudian targetnya terdekat di 1787,66, berada di level puncaknya. Kita bisa ambil limit kembali di 1786,70 ya. Mudah-mudahan setidaknya sedikit yang bisa kita berikan catatannya ini, setidaknya untuk membangkitkan semangat kita, khususnya teman-teman keluarga Wija Trading, untuk selalu berkreatif, menemukan dan memahami peluang-peluang yang ada dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi sideways. Meskipun harus kita turunkan lotnya, meskipun harus kita antisipasi semuanya, setidaknya semua kondisi bisa kita manfaatkan. Sekali lagi, mudah-mudahan hari ini juga bisa maksimum dalam profit kita, bisa mengantisipasi segala kemungkinan ketika marketnya tidak sesuai dengan yang kita analisakan. Selalu belajar koreksi, selalu belajar memperbaiki diri guna meningkatkan kualitas trading kita menjadi lebih baik. Itu akan jauh lebih bagus daripada hanya mencari analisa yang valid dan akurat. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.